Shalom, apa kabar saudara yang ada di rumah? Selalu baik, semangat, sukacita selalu dalam Tuhan. Amin, itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari saudara, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatunya menjadi dupa yang harum di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tenangkan hati saudara. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami bisa kembali bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa Engkau baik, selalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, dan nama-Mu selalu Tuhan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Allah kami yang besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah Israel, Allah yang menjadi tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau, ya Raja kami. Kami memuji nama-Mu yang besar, nama yang indah itu Yesus. Oh, ya Ralaba Sandaralabamo. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kalian terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Ku ingin dan ku Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, karya
tak terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita, sebab Dia layak dikagumi. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita bersuka cita buat Tuhan. Boleh yang di rumah sama-sama kita tepuk tangan, kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Yeay. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, yes, kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Say, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa, amin, kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih amin, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kehidupan kita selalu dipenuhi dengan Tuhan. Amin. Selalu indah dengan Tuhan. Jangan khawatir tuh, saudara. Semua akan berlalu. Semua akan berlalu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita tenangkan hati kita. Siapkan hati kita. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my day I have been held
it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, been faithful, yes. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, hari ini Bapa kami datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kami hari ini Tuhan boleh diteguhkan dan dikuatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan situasi dan kondisi hari ini Bapa tidak pernah membuat kami tidak mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat, kasih sayang, kemurahan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar hamba boleh berbicara sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan hamba boleh memberikan kekuatan melalui kuasa firman yang Kau nyatakan buat kami semua Bapa. Pimpin hamba-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengarkan atau mengikuti ibadah kita pada saat ini dalam keadaan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, yang saya berikan judul atau tema kebenaran firman Tuhan hari ini, kesetiaan kita berbalas kesetiaan Allah. Kesetiaan kita berbalas kesetiaan Allah. Mungkin hari ini kesetiaan Allah menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita seiring dengan apa yang kita alami hari ini. Mungkin kita berpikir dan juga bertanya, kenapa ini harus terjadi? Mengapa aku sudah setia di dalam melayani Tuhan, aku sudah setia melakukan ini, aku sudah setia mengerjakan ini, kenapa situasi dan kondisi seperti ini diizinkan terjadi? Dan bahkan hari ini mungkin kita ada sebagian yang bisa mengucap syukur, ada sebagian yang mungkin sulit untuk bersyukur. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kesetiaan yang dapat kita pelajari dari seorang raja Israel. Mari kita akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 29. 2 Tawarik 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Tawarik 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Perikopnya Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan untuk memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarkanlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarlah dari kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan kita melihat bahwa
Raja Hizkia dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Sebelumnya kita juga mengetahui di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 bagaimana Raja Ahaz di dalam ketidaksetiaannya telah menutup pintu rumah Tuhan pada waktu itu. Jadi tidak ada ibadah, jadi tidak ada korban, tidak ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tidak ada ibadah di rumah Allah karena Ahaz sudah menutupnya, dan orang-orang Israel menyembah kepada Allah orang Aram. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Bahkan dicatat di dalam firman Tuhan, Raja Hizkia memperbaiki pintu-pintu rumah Tuhan. Bahkan dia memanggil para imam dan orang-orang Lewi untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-10, bahkan Raja Hizkia mengajak bangsa Israel untuk mengikat perjanjian kembali dengan Allah Israel. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti pelajari terus di dalam ayat 15, Raja Hizkia mentahirkan rumah Allah dari segala sesuatu yang tidak tahir. Kemudian dikatakan juga Hizkia memberikan korban persembahan kepada Tuhan dan mulai mengadakan kebaktian. Dan tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu. Kemudian Raja Hizkia merayakan Paskah. Dia mulai kembali kepada Tuhan dengan merayakan dan menetapkan perayaan Paskah, yang pada waktu itu sebenarnya belum seharusnya mengadakan Paskah, tetapi Hizkia mengadakan Paskah. Bahkan dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang 25 sampai dengan 26, dikatakan Paskah yang diadakan oleh Raja Hizkia adalah Paskah yang sangat luar biasa. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan adalah Paskah yang penuh dengan sukacita, di mana orang-orang asing pun turut merayakan Paskah. Mereka berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mulai berbalik kepada Allah Israel. Sampai orang lain pun ikut. Sampai Paskah itu dicatat dalam firman Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-26. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Artinya adalah Hizkia adalah seorang raja yang sangat luar biasa, yang bisa membawa bangsa Israel kembali lagi kepada Allah Israel, yang membawa bangsa Israel kembali untuk beribadah kepada Allah Israel. Bahkan di dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai dengan 21, semua usaha, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Hizkia dicatat sebagai apa? Raja yang berhasil di dalam segala hal. Saya akan bacakan dalam ayat yang 21, 2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Perhatikan, sehingga segala usahanya berhasil. Perhatikan Bapak Ibu, Hizkia adalah raja yang melakukan apa yang baik. Di dalam ayat 20 dikatakan dia melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang benar, dia melakukan apa yang jujur, dia mencari Allah dengan segenap hati, dia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Kalau Bapak Ibu lanjutkan di dalam 2 Tawarik 32, perhatikan, ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu harus belajar dari kehidupan Raja Hizkia dan juga belajar dari pesan Tuhan yang disampaikan melalui kitab 2 Tawarik. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, itu datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Perhatikan, dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Hizkia mengajak bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahkan mulai mengadakan kebaktian di rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan, bahkan menerapkan Taurat dengan memberikan sumbangan kepada orang Lewi dan para imam. Dicatat sebagai kesetiaan Hizkia kepada Allah. Tetapi perhatikan, cukup menarik bahwa penulis kitab Tawarik bukan hanya menyampaikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia, bukan hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi perhatikan ada pesan yang sebenarnya harus kita pelajari. Perhatikan, setelah peristiwa
yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib. Hizkia adalah orang yang setia. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah orang yang jujur. Dia melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang benar, dia mencari Allah dengan segenap hati. Bahkan penulis kitab Tawarik mengatakan itu adalah bentuk kesetiaan Hizkia kepada Allah. Tetapi dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib. Bapak Ibu, mungkin kita juga sama berpikir, aku sudah setia melayani pekerjaan Tuhan, aku sudah setia melakukan ketetapan Tuhan, aku sudah setia melakukan kehendak Tuhan, aku sudah setia untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mungkin situasi dan kondisi yang hari ini kita alami mungkin sama dengan Hizkia. Di dalam kesetiaan ada sesuatu yang tidak terduga datang dan tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, sama seperti Hizkia. Menjadi pertanyaan, apakah kesetiaan itu tidak bermanfaat? Apakah kesetiaan itu tidak berguna? Sehingga ketika penulis kitab Tawarik menulis bahwa setelah peristiwa atau segala sesuatu yang menunjukkan Hizkia adalah pribadi yang setia, dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu itulah Sanherib datang. Apakah Bapak Ibu mungkin pernah mengalami peristiwa seperti ini? Sudah setia kepada Tuhan, sudah setia melakukan ketetapan Tuhan, sesuatu yang tidak menyenangkan datang. Atau mungkin saat-saat seperti ini kita anggap bahwa aku sudah setia Tuhan, kenapa situasi dan kondisi seperti ini terjadi dalam hidupku? Aku baru saja melakukan usaha, aku baru semangat mengikut Tuhan, kenapa kejadian ini menimpa aku? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Bapak Ibu perlu belajar kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita melakukan ketetapan Tuhan. Jangan kita langsung berpikir ketika kita setia kepada Tuhan, kesetiaan itu menjamin hidup kita tanpa masalah. Jangan berpikir salah bahwa kesetiaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan membuat kita tidak mengalami permasalahan, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan. Bukan berarti saya ingin katakan bahwa ya udah tidak usah setia, tidak. Ini adalah sebuah fakta, bukan hanya fakta sejarah, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita tentang kesetiaan Hizkia. Kemudian datanglah Sanherib. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika Sanherib datang? Ketika Sanherib ingin menyerbu Yerusalem, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, semua kota-kota Yehuda yang berkubu sudah direbut dan hanya tinggal Yerusalem saja. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Coba kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, 2 Tawarik pasal 32 ayat yang kedua, silakan ditampilkan. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dan membandingkan di dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu juga akan melihat bahwa ketika Sanherib datang, apa yang dilakukan oleh Hizkia pertama kali? Dia datang ke rumah Tuhan. Ketika kesetiaanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, kesetiaanmu melayani, kesetiaanmu berkorban, kesetiaanmu untuk kamu lakukan dan kamu kerjakan untuk Tuhan, kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan datang, dan mungkin seolah-olah ini adalah kontras. Kesetiaanku kok berbalas sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya ingin sampai mari kita belajar seperti Hizkia. Hizkia tidak sempat mempertanyakan apa upah dari kesetiaanku. Hizkia tidak pernah mempertanyakan, Tuhan, aku sudah setia, kenapa engkau memperlakukan aku begini? Hizkia tidak sempat mempertanyakan, kenapa Tuhan engkau tidak melindungi aku, kenapa engkau tidak menolongku? Dia datang, bahkan dicatat di dalam Yesaya. Bapak Ibu dapat melihat di dalam kitab Yesaya dikatakan Hizkia datang dan masuk ke rumah Tuhan dan mencari Allah. Saya ingin sampaikan, tidak usah ketika kita menghadapi situasi seperti Hizkia, kita tidak perlu menuntut atau mempertanyakan apa Tuhan upah kesetiaanku. Bagi saya Tuhan cukup tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan cukup tahu apa yang sudah kita usahakan bagi kesetiaan kita. Tapi saya ingin sampaikan, mari kita belajar seperti Hizkia. Dia datang mencari Allah, dia masuk ke rumah Tuhan. Itu langkah yang pertama.
Demikian juga hari ini Bapak Ibu saya sampaikan, ketika kesetiaanmu kau lakukan kepada Tuhan, kemudian engkau menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, saya sarankan dan saya katakan cari Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Hizkia berunding kemudian menutup mata air. Seringkali ketika kita mendapatkan kesulitan, kita selalu mempertanyakan upah kesetiaan kita. Seringkali kita bertanya, menangis ke hadapan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan aku sudah setia, aku sudah melayani, aku sudah berkorban dan sebagainya. Tapi mari belajar seperti Hizkia, dia datang ke rumah Tuhan dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia menutup pintu air. Kemudian di dalam ayat yang keempat kita akan lihat dan 5. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ayat yang berikutnya, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Bapak Ibu, saya ingin katakan, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan, tidak perlu kita mempertanyakan upah kesetiaan kita. Datanglah kepada Tuhan, kemudian lakukan apa yang harus dilakukan. Seringkali kita datang kepada Tuhan menangis dan mempertanyakan, Tuhan aku sudah setia, kenapa engkau berlaku seperti, kenapa situasi dan kondisi seperti ini ada bagiku. Mari belajar seperti Hizkia. Dia datang ke rumah Tuhan, kemudian dia melakukan apa yang perlu dilakukan. Dia menggunakan pikirannya, dia menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk bisa tetap bertahan menghadapi situasi sulit. Yang pertama, datang dari Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang harus engkau lakukan. 1 bulan lebih saya ikut dalam proses belajar mengajar bersama anak di rumah. Saya harus mendidik anak juga dengan cukup keras sehingga di kemudian hari dia bisa menjadi orang yang berhasil. Ketika saya mengajar anak, ya karena saya tidak pandai untuk mengajar, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya marah. Kadang-kadang saya marah kepada anak saya ketika dia tidak bisa mengerjakan. Seringkali saya katakan, kalau menggunakan pikiran atau kalau menggunakan otak jangan diirit. Saya katakan berpikir itu gratis. Kenapa kamu harus berhemat untuk berpikir? Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, tetapi kita tidak menggunakan akal atau pikiran kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita hanya penuhi mezbah Tuhan dengan tangisan kita dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Mari belajar seperti Hizkia. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia juga berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika dia keluar dari rumah Tuhan, dia mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia menutup mata air, dia membangun tembok. Jadi hari ini ketika kita menghadapi kesulitan, datang pada Tuhan, lakukan apa yang harus dilakukan. Berpikirlah kreatif. Gunakan pikiran kita untuk kita bisa bertahan menghadapi situasi ini. Semua mengalami hal yang sama. Jadi jangan berpikir kita adalah orang yang paling menderita di dunia. Semua mengalami hal yang sama. Pergunakan pikiran kita, pergunakan akal kita. Setelah kita mencari Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Banyak orang mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal dan pikirannya secara maksimal. Mari belajar seperti Hizkia. Dia tidak sempat mempertanyakan apa upah kesetiaanku Tuhan. Apa upah dari kehidupanku yang mencari Allah. Apa upah dari kehidupan benarku. Apa upah dari kehidupanku yang jujur. Apa upah dari kehidupanku yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mempertanyakan itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengerjakan bagiannya. Dia melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan menutup mata air dan membuat tembok. Yang pertama Bapak Ibu kerjakan. Cari Tuhan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Ayat berikutnya kita akan baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai kita. Yang kedua, kuatkanlah hatimu.
Kuatkan hatimu setelah engkau mencari Tuhan, engkau melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan. Kuatkan hatimu. Kalau engkau sebagai kepala keluarga, kuatkan istri dan anak-anakmu. Kuatkan orang-orang yang ada di sekelilingmu, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kita. Yang berikutnya, kita akan lihat Bapak Ibu, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat selanjutnya, pada waktu itu ketika Hizkia memberikan kekuatan, yang menyertai kita lebih banyak, yang menyertai kita bukan manusia, Tuhan Allah kita. Pada waktu itu utusan dari Raja Asyur datang mengolok-olok. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya 36 sampai 37. Bagaimana Allah Israel dihina dengan luar biasa oleh juru minuman. Bagaimana juru minuman menghina orang Israel dengan mengatakan tidak mungkin ada 2000 penunggang kuda di kerajaan Israel. Artinya apa? Tidak ada kekuatan. Saya ingin katakan, ketika engkau memperkatakan perkataan iman, kau tidak perlu sakit hati ketika penderitaan, kesulitan atau tantangan yang saat ini sedang menghampiri hidupmu. Engkau sakit hati dengan perkataan iman yang dilecehkan oleh orang lain. Perhatikan, setelah kita memperkatakan perkataan iman, pasti ada sesuatu yang mungkin akan mengolok-olok kita. Pasti ada orang-orang yang akan mengolok-olok kita. Tapi lakukan bagian kita. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita menuntut upah kesetiaan kepada Tuhan. Di masa-masa sulit ini, jangan kita menuntut upah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menuntut upah kesetiaan kita kepada Tuhan, itu sudah membuktikan bahwa kita tidak mempercayai Dia sepenuhnya untuk menolong kita. Karena pada prinsipnya Dia adalah Allah yang maha tahu dan cukup mengerti, dan cukup memahami apa yang Tuhan harus lakukan bagi umatnya. Tapi yang ingin saya sampaikan, bersabarlah, carilah Tuhan, lakukan apa yang harus dilakukan, kerjakan apa yang harus dikerjakan untuk tetap bertahan dan semangat untuk menanti pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak serta-merta menjamin bahwa kehidupan kita tanpa masalah. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikiran negatif tentang Allah, tetapi saya ingin menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan cukup mengerti apa yang sudah kita kerjakan. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita setia, hidup kita nyaman, hidup kita langsung dijamin enak, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Dan firman Tuhan ini dicatat cukup jelas bahwa ketika Hizkia hidup di dalam kesetiaan, mulailah datang Sanherib. Mungkin hari ini kita menghadapi situasi seperti itu. Kita berada dalam satu kehidupan atau kehidupan yang setia kepada Tuhan. Kita berada dalam kehidupan di mana kesetiaan kita sudah berada di tingkat yang puncak mungkin. Tapi ingat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang terjadi dan tidak kita harapkan mulai datang dalam hidup kita. Sekali lagi, yang pertama kita belajar bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak serta-merta bahwa kehidupan kita tidak ada masalah. Berikutnya kita akan lihat Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur, dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Perhatikan Bapak Ibu,
Kenapa tadi saya katakan tidak perlu kita meminta, tidak perlu kita menuntut upah bagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kapan dan saatnya untuk menolong kita. Bersabarlah, bersemangatlah, tunggulah saat dan waktu Tuhan untuk menolong kita. Sambil menanti dan menunggu, lakukan apa yang harus dilakukan. Kuatkan hatimu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Lakukan apa yang perlu harus dilakukan. Berpikirlah keras untuk tetap bertahan, berpikirlah keras untuk mampu menghadapi situasi sulit. Dan tidak perlu kita datang kepada Tuhan dengan bertanya, Tuhan apa upahku dari kesetiaan, apa upahku hidup benar, hidup jujur dan sebagainya. Tidak pernah menyelesaikan, bahkan lebih memperparah penderitaan karena kita hanya menuntut kepada Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kesetiaan kita. Bagi saya Tuhan tahu, cukup tahu kapan dan saatnya untuk menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan setelah Hizkia datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya 36 dan 37. Ada gambaran atau cerita yang cukup lengkap di mana malaikat Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, membunuh 185.000 orang dari tentara Asyur. Bapak Ibu yang berkemah dengan Raja Asyur yang akan menyerang Yerusalem, 180 ada. Bisa jadi yang mengepung Yerusalem dengan tentara Asyur bersama dengan Raja Asyur, saya rasa lebih dari 185.000. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di Yesaya dikatakan Israel saja tidak memiliki 2.000 penunggang kuda, artinya tidak memiliki kekuatan perang. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan membunuh 185.000 orang Asyur. Tidak memiliki kekuatan perang, tidak memiliki 2.000 penunggang kuda, tapi dia bisa memenangkan peperangan tanpa perang. Kita bisa melihat bahwa Allah Israel, Allah yang disembah oleh Hizkia, adalah Allah yang cukup tahu dan paham tentang kehidupan Hizkia. Sekali lagi, jangan pernah mempertanyakan apa upahku. Dia tahu kapan dan saatnya untuk menolong kita. Dia tahu kapan dan saatnya untuk memulihkan kehidupan kita. Dia tahu kapan dan saatnya untuk memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkata apa upahku Tuhan, aku sudah setia, aku sudah banyak berkorban, aku sudah banyak melakukan ini dan itu. Tidak usah kita pamer dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Bahkan tidak perlu kita pamer dengan kehidupan suci kita, dengan menuntut upah kepada Tuhan untuk lepas dari permasalahan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia cukup tahu apa yang harus dikerjakan bagi anak-anaknya. Di masa-masa seperti ini, mari cari Tuhan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Pakai pikiran kita, pakai akal kita, berkreasi untuk tetap bertahan dan tetap bertahan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan melakukan segalanya. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Seperti Hizkia, ada bagian Tuhan untuk menghancurkan kumpulan tentara besar dari Raja Asyur. Tapi ada bagian Hizkia, dia menutup semua mata air dan membangun tembok. Dia menguatkan hati. Dan dia katakan jangan takut, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Bapak Ibu, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita berada pada situasi seperti yang dialami oleh Hizkia. Mungkin kita saat ini sedang berada situasi yang seperti itu. Perhatikan apa yang dialami oleh Hizkia. Ketika Hizkia menanti dan menanti pertolongan Tuhan, dia melihat hal-hal yang besar. Kenapa tidak Tuhan cegah? Kenapa Tuhan tidak cegah untuk Asyur datang? Dalam mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan harus izinkan situasi dan kondisi seperti ini? Sama seperti Hizkia. Kenapa tidak langsung saja dimusnahkan? Kenapa tidak dilakukan seperti ini dan seperti itu? Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu memiliki tujuan. Perhatikan ketika Tuhan membunuh 185.000 orang, dikatakan panglima, perwira semuanya dibunuh oleh Tuhan. Dikatakan peristiwa itu didengar oleh bangsa-bangsa. Dan dari peristiwa itulah bangsa-bangsa di sekitar Israel takut dan gentar kepada
Israel. Kalau hari ini dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kemudian ada saat atau masa, kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan, cari Tuhan, bersabarlah dan tunggulah waktu Tuhan. Seperti yang dialami oleh Hizkia, ketika kita sabar menanti, akan ada tanda ajaib. Perhatikan Bapak Ibu, peristiwa ini dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai tanda ajaib. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, seluruh bangsa datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengagungkan Hizkia. Artinya apa? Ada tujuan Tuhan di sini. Kalau hari ini kita sudah setia, kemudian ada kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dan Tuhan izinkan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berpikir ketika Tuhan menunda pertolongannya, itu tidak memiliki tujuan Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan seperti ini. Satu, bahwa kesetiaan kita pada Tuhan tidak menjamin bahwa hidup kita tidak ada masalah. Dua, bahwa kesetiaan kita selalu berbalas dengan kesetiaan Allah. Bagi saya akan ada dan selalu dan pasti ada pertolongan Tuhan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Bersemangatlah dan nantikanlah Tuhan. Kalau hari ini yang kau alami sama dengan apa yang dialami oleh Hizkia, imani akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Akan ada tanda ajaib yang orang lain akan lihat bahwa sungguh bahwa Allah dia adalah Allah yang menyertai. Mari Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, tapi saya tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Kita nggak tahu bahwa situasi kapan ini akan berakhir, tapi saya percaya kesetiaan kita pasti akan berbalas kesetiaan Allah. Dan Bapak Ibu, ketika Allah Israel menolong bangsa Israel dengan membunuh 185 orang, dibunuh oleh 185.000 orang dibunuh oleh malaikat Tuhan. Kejadian atau peristiwa ini melatar belakangi dari Mazmur 126. Sehingga peristiwa ini dikenal oleh bangsa Israel, di mana Allah adalah Allah yang membebaskan. Saya rindu kita akan membaca ayat ini. Mazmur 126. Jadi peristiwa atau kejadian ini menjadi latar belakang penulisan Mazmur 126. Mazmur 126. Ya, saya akan bacakan nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Bapak Ibu tidak perlu datang kepada Tuhan dengan menangis, Tuhan apa upah kesetiaanku. Dia tahu kapan dan saatnya untuk menolong kita. Di masa-masa sulit seperti ini, sekali lagi saya ingatkan, cari Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang harus dilakukan. Berkreasilah, berinovasilah untuk tetap bertahan. Lakukan dan kerjakan apa yang harus dikerjakan. Gak perlu malu, yang penting kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Tetaplah bertahan di masa-masa yang sulit. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yang menyertai kita adalah Allah Israel, yang pernah membebaskan Israel, yang pernah membebaskan Yerusalem dari kepungan Sanherib Raja Asyur. Sekali lagi saya ingin sampaikan nilai kebenaran firman Tuhan, bahwa kesetiaan kita tidak serta-merta memberikan jaminan bahwa kita hidup tanpa masalah. Tapi carilah Tuhan pada saat-saat seperti ini. Tetaplah semangat. Yang kedua, ada kepastian pertolongan Tuhan bagi kesetiaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya.
sanggup menang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu yang berada di rumah, sekali lagi firman Tuhan ingatkan kita, jangan pernah sekali-kali kita mempertanyakan upah dari kesetiaan kita, karena Dia tahu kapan dan saatnya untuk menolong kehidupan kita. Jangan sekali-kali mempertanyakan apa upahku Tuhan, aku sudah setia, aku sudah baik, aku sudah jujur, aku sudah benar, aku sudah banyak berkorban, aku sudah hidup suci, sudah hidup benar. Dia tahu apa yang harus dikerjakan dan harus dilakukan bagi anak-anaknya. Tetap semangat, cari Tuhan. Lakukan apa yang perlu dilakukan untuk tetap bertahan. Jangan takut. Kuatkan hati dan teguhkan hati. Bersabarlah sampai waktu Tuhan menolong kita. Saya percaya setelah kita melewati masa-masa seperti Hizkia, saya percaya akan ada tanda yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Saya percaya akan ada tanda ajaib yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan mereka boleh kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk tidak mudah kecewa, untuk tidak mudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan tidak menuntut upah dari kesetiaan. Karena kami percaya Kau Allah yang cukup mengerti. Kami percaya selalu dan pasti ada pertolongan Tuhan bagi kesetiaan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan melakukan tanda yang heran dan ajaib bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan atas setiap umat-Mu yang mendengar hari ini Bapa. Kami percaya Engkau akan pulihkan mereka seperti Engkau memulihkan batang air Negeb ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Berapa banyak yang ada di rumah diberkati Tuhan oleh firman Tuhan pagi ini? Boleh lambaikan tangannya. Ya, saya tahu, saya percaya saudara diberkati Tuhan pagi ini. Tetap lakukan kesetiaan, karena dalam kesetiaanmu Tuhan akan menyatakan jalan-jalan yang tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara jangan lupa, minggu depan kita tetap akan ada ibadah online jam 8 pagi bersama-sama dengan teman-teman di sini dan Ibu Gembala. Dan jangan lupa juga Selasa jam 7 malam KM online. Dan hari Kamis jam 7 malam ada PSBB bersama Bobby Febian. Jangan lupa ya saudara ya. Hari Jumat ada jam 7 malam ada Bible class di Zoom ya. Bagi semuanya kita sama-sama mau menikmati kehadiran Tuhan lewat setiap KM online, PSBB online, dan juga Bible class. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini dan kita akan berdoa kembali. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan, buat ibadah kami ya Bapak. Kami percaya dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dalam ibadah kami Bapak. Dan biar Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Para kekasih-kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan melimpah, dengan kasih sayang, dengan kemurahan dan rahmat Tuhan. Dan biarlah kekuatan, pimpinan, bahkan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tetap semangat dalam Tuhan. God